Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu tentang e-commerce pada Tokotalk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Sari Rahayu, saya sendiri sebagai moderator dan penyaji, Jihan Afifah sebagai penyaji, Sri Anjani sebagai penyaji, dan Muhammad Hafiz Zikri sebagai penyaji. Sebelum saya menjelaskan mengenai proses transaksi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan profil dari produk atau toko kami. Nama toko kami yaitu weathergreendesign.co. Ownernya dikelola oleh Jihan Afifah, Muhammad Hafiz Zikri, Sri Rahayu, dan juga Sri Anjani. Website browser yang kami pakai yaitu Tokotalk. Produk yang kami pasarkan adalah baju kaos dan juga desain sablon baju. Website toko kami yaitu toko.ly/weathergreendesign.co. Selanjutnya ialah proses transaksi yang dimulai dari customer atau pelanggan. Ketika customer mengorder sebuah produk yang kami pasarkan, maka terlebih dahulu customer akan mengkomunikasikannya kepada sales. Setelah itu, customer bisa melakukan pembayaran produk tersebut melalui pembayaran secara online atau juga manual. Sebelum melakukan pembayaran, akan dikenai oleh biaya ongkir. Setelah memilih jasa antar, selanjutnya pelanggan bisa memilih metode pembayaran. Bisa melalui minimarket seperti Alfamart atau Indomaret, e-payment atau OVO, dan juga transfer bank pribadi seperti BRI, BCA, Mandiri, BNI, Permata, dan juga Danamon. Jika pelanggan melakukan COD atau ingin melakukan pembayaran secara manual, maka nantinya pembayaran atau uang tersebut akan langsung masuk kepada saldo IPay yang sales miliki di Tokotalk. Selanjutnya yaitu reseller dan juga dropshipper. Kami menggunakan pihak ketiga untuk menjual kembali produk yang kami pasarkan. Nah, apa sih perbedaan antara reseller dan juga dropshipper? Reseller membeli barang secara banyak atau men-stok barang secara banyak dari kami untuk dijual kembali. Dan barang yang dia beli telah dipotong oleh harga reseller tersebut sehingga keuntungannya terdapat dari situ. Sedangkan dropshipper hanya membantu mengkomunikasikan produk kami kepada customer. Nantinya dropshipper akan meneruskan pesanan tersebut kepada sales. Dan ketika barang tersebut diantarkan kepada customernya dropshipper, maka barang tersebut atas nama dropshipper. Selanjutnya ialah sales. Tugas dari sales yaitu mempromosikan produk yang dipasarkan melalui media sosial maupun yang lainnya. Kemudian sales menerima pesanan order dari customer atau pelanggan, mengatasi tanya jawab customer mengenai produk dan lain-lain. Juga pelanggan tersebut hanya bisa berkomunikasi kepada sales. Pelanggan tidak bisa berkomunikasi kepada accounting maupun manufacturing. Selanjutnya, setelah sales menerima order dari pelanggan, maka akan diserahkan kepada accounting. Accounting akan mensubmit order apabila customer telah melakukan pembayaran. Accounting akan memeriksa pada menu order untuk tiap order yang masuk. Biasanya diproses dengan detail pembayaran yang terlihat pada menu subtotal. Nah, jika pembayaran melalui virtual seperti akun atau OVO atau minimarket atau debit, maka status pembayarannya akan otomatis menjadi lunas setelah pembayaran masuk kepada saldo IPay sales. Namun, apabila pelanggan menggunakan transaksi transfer bank pribadi seperti BCA, BNI, Mandiri maupun Danamon, maka status pembayaran harus dicek secara manual.
Setelah dicek dan merasa bahwa bukti pembayaran itu valid, maka selanjutnya akunting inilah yang mengkonfirmasi pesanan tersebut sedang terkirim atau sedang diproduksi. Selanjutnya, akunting membuat faktur atau perincian transaksi customer atau pelanggan yang diperoleh dan memberikannya kepada manufacturing atau produksi. Nah, setelah manufacturing atau produksi menerima pesanan dari akunting, maka mereka mulai membuat produk yang diminta oleh customer tersebut setelah dikonfirmasi. Nah, setelah produk tersebut diproduksi, maka selanjutnya manufacturing atau produksi inilah yang akan mengemas. Setelah dikemas dan dipak, maka mereka akan mengirimnya kepada jasa kurir atau jasa pengiriman yang telah ditentukan oleh customer atau permintaan pelanggan. Jika sudah terkirim, bagian produksi akan memberi informasi atau resi jasa pengiriman tersebut kembali kepada sales. Nah, sales lah yang akan menginformasikan bahwa resi atau produk tersebut sudah dikirim kepada customer atau pelanggan. Saya Muhammad Hafiz Zikri akan menjelaskan arsitektur dan infrastruktur yang kami gunakan pada e-commerce kami. Yang pertama yaitu arsitektur. Kami menjual produk kami di sebuah website di Tokotalk, karena di Tokotalk kami dapat mengubah tampilan website kami sesuai dengan yang kami inginkan, sehingga produk yang kami jual terlihat menarik dan tidak membosankan. Kami mengupload foto produk dan memberikan deskripsi lengkap pada produk tersebut. Kemudian, jika ada pembeli yang tertarik ingin membeli ataupun bertanya tentang produk kami, di Tokotalk tersedia fitur chat yang akan mempermudah komunikasi antara penjual dan pembeli. Lalu untuk menambahkan kepercayaan calon pembeli terhadap website kami dan produk yang kami jual, maka kami juga melampirkan sebuah testimoni dari pembeli terhadap website dan produk kami tersebut. Yang kedua yaitu infrastruktur. Dengan menggunakan e-commerce website builder yaitu Tokotalk yang sangat mudah untuk digunakan, bahkan dapat dikatakan instan, dan di Tokotalk tersedia chatbot yang bisa membantu membalas chat dari calon pembeli 24 jam nonstop, sehingga tidak ada pelanggan yang kecewa akibat dari chat yang telat dibalas karena kelalaian kami sebagai penjual. Bot ini juga bisa berfungsi sebagai penerima pesanan, melihat jumlah stok produk, pemilihan metode pembayaran, serta ongkos kirim. Tokotalk menggunakan layanan cloud computing dengan server SaaS, yaitu model layanan di mana pelayanan cloud menggunakan aplikasi yang sudah disediakan developer. Kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut, seperti penanganan penyimpanan data dan server pengelolaan perangkat. Tokotalk bisa juga digunakan melalui web browser. Pengguna hanya tinggal login untuk mengaktifkan akun pada Tokotalk mereka. Pengguna juga bisa menginstal aplikasi Tokotalk tersebut pada gadget yang mudah dibawa kemanapun, dan tentunya dalam mengakses sebuah program tersebut harus menggunakan internet. Karakteristik pada Tokotalk yang menandakan bahwa dia menggunakan server SaaS yaitu software dikelola dari pusat. Yang kedua, menggunakan jaringan internet. Dan yang terakhir, pengguna tidak perlu bertanggung jawab atas pembaruan perangkat keras ataupun perangkat lunak, karena tanggung jawab tersebut dilakukan oleh penyedia layanan. Nama saya Sri Anjani. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem keamanan dari Tokotalk. Tokotalk dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, Tokotalk Medium, yang kedua Tokotalk Premium, dan yang ketiga Tokotalk Pro. Untuk tingkat Medium dan Premium, kita bertanggung jawab untuk menjaga keamanan kata sandi akun sendiri. Tokotalk tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apapun dari kegagalan kita menjaga keamanan akun dan kata sandi kita. Sedangkan Tokotalk tingkat Pro, developer menyediakan penyimpanan berbasis cloud hosting dan servernya memiliki kapasitas yang besar. Karena Tokotalk menggunakan cloud hosting, maka penyimpanan data terpusat pada satu server, sehingga website menjadi lebih berkualitas
apabila keamanan datanya sudah terbukti terpercaya sehingga tidak gampang terkena virus hackers. Cloud hosting adalah salah satu jenis hosting yang memiliki akurasi keamanan lebih tinggi. Kemudian, cara kerja keamanan penyimpanan data Tokotal menggunakan cloud hosting yaitu yang pertama, mengolah data. Cara kerja cloud hosting yang pertama yaitu mampu mengolah data dalam sebuah website, sehingga datanya dapat tersimpan dalam sebuah website dalam sebuah informasi yang menyajikan beberapa hal penting. Dan yang kedua, yaitu menyimpan data. Salah satu fitur yang sangat mampu menyimpan data dan sangatlah mudah. Bahkan, dengan kelebihan yang dimiliki cloud hosting, kita juga mampu menyimpan berbagai data secara aman. Dan yang ketiga, mengoperasikan dalam satu server. Cloud hosting ini memang dapat mengoperasikan website dengan terhubung dalam satu server. Dengan adanya teknologi tersebut, tentunya akan membuat setiap pengguna internet dapat mengakses setiap informasi yang mudah dalam waktu yang sama. Dan yang keempat, membagikan informasi. Setelah mengolah data, kemudian menyimpan berbagai informasi secara aman, cloud hosting juga memiliki kemampuan dalam membagikan informasi dengan cepat dan tepat. Hal tersebut disebabkan karena kemampuannya membaca sebuah peringkat pertama dalam sebuah website, bahwa membagikan informasi ini disertai dengan kemampuan hosting mengaksesnya dengan cepat. Kita dapat menggunakan cloud hosting agar informasi yang disajikan dapat tersampaikan dengan kemampuan yang cepat. Dan yang kelima, memberikan kemudahan akses. Cloud hosting memang dapat mempermudah akses dengan mudah. Apabila akses sebuah website sudah cukup cepat, maka website yang akan kita buat dapat ditemukan dengan mudah dalam sebuah mesin pencari Google. Kemudian, jika software tidak memenuhi keamanan data, kita bisa melakukan hal ini untuk menjaga privasi data e-commerce. Cara menjaga keamanan database ada 6. Yang pertama, tingkatkan keamanan server. Yang kedua, lakukan validasi inputan. Yang ketiga, menggunakan koneksi yang baik. Yang keempat, kontrol akses tabel. Yang kelima, melakukan backup data dan recovery. Dan yang keenam, lakukan enkripsi terhadap database. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.